sudah. Semangat pagi, luar biasa. Baik teman-teman, kita kembali lagi dengan saya Ralon ND. Jadi untuk video kali ini ya teman-teman, saya akan melakukan pengecekan atau P2H Caterpillar, OHT Caterpillar 777 ya. Ini namanya OHT Caterpillar ya. Ini itu di situ ada tulis CAT. Jadi sebelum kita melakukan pengoperasian, kita harus melakukan P2H atau kepanjangannya itu melakukan pemeriksaan perawatan harian ya. Jadi baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke videonya, saya harap teman-teman bisa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, serta share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Penting. Baik teman-teman, untuk pengecekan di unit seperti ini, unit HD atau OHT, itu tidak usah terlalu ya, kita mengeceknya itu benar-benar ceknya sesuai dengan list P2H nya ya. Nah, sehingga jangan terlalu makan waktu untuk cek P2H nya begitu. Jadi kita ceknya itu sesuai dengan list yang ada di form P2H. Baik, untuk di OHT atau di unit HD, tapi sekarang kita cek di OHT. Yang paling pertama kita cek itu di bagian depannya, ini bagian depan ini. Itu semua kita cek dari loto terus after cooler, semua kita cek ya. Ini namanya cooler group, di sini dia, ini cooler group ini di dalam ini ya. Nah, jadi untuk nama-nama komponennya yaitu ini namanya loto ya, ini dia. Nah, ini loto atau lockout. Nah, jadi begitu ya. Kalau posisi begini, posisi terbuka seperti ini ya, ini berarti aktif, kita aktifkan ini. Nah, begitu. Nah, terus untuk nonaktifkan, kita kasih mutar ke kiri dia. Nah, ini kalau kita mutar yang ini ada tulisnya di dalam, ada star, berarti dia tidak bisa start. Hanya baterainya masih tetap arus masuk, tapi dia tidak bisa start. Nah, terus ini untuk memutuskan arus dari baterai ini. Nah, jadi begitu. Ini lotonya ini ya teman-teman. Nah, terus ini emergency stop ya, engine stop ini. Jadi begitu teman-teman untuk mengaktifkannya. Mutar ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk emergency stopnya ini ya. Jika mau melakukan P2H, wajib kita pencet ini. Jadi begitu, ini harus wajib, ini harus wajib dipencet sebelum melakukan P2H ya. Nah, terus untuk yang di cooler group ini yang di depan dua ini, kiri kanan ini yang kelihatan ada dua kiri kanan ini namanya after cooler. Nah, terus kalau yang ini yang di dalam ini kondensor AC. Yang di belakang kondensor AC ini, yang di belakangnya itu yang besar, itu yang di belakang itu namanya radiator ya. Jadi baik teman-teman, sekarang setelah kita mengecek di depan, kita cek di bagian samping kiri dari unit ya. Oke. Jadi ini di samping kiri unit yang kita wajib cek itu. Di sini ada kompresor AC ya. Nah, kompresor AC-nya ini ada ini. Nah, ini ada di sebelah bawah ini kompresor AC. Jadi begitu ya. Ini namanya kompresor AC ini.
Terus ini kita cek, ini breeder brick ya. Ini kita perlu cek. Biasanya olinya itu keluarnya dari sini, nah dari nepel-nepelnya ini ya. Terus kita cek juga dengan hose pipanya ini, mungkin ada yang luka atau ada yang bocor atau seperti apa, nanti bisa kita laporkan ke mekanik. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tayar ya, ini tayar sebelah kiri atau tayar nomor 1 ya. Di sini ada front wheel bearing ya, ini bearing depan. Di sini yang kita perlu ngecek dari baut-bautnya. Di sini kira-kira ada yang patah atau ada yang longgar, bisa kita laporkan ke mekanik ya. Jadi begitu teman-teman. Lanjut, kita cek yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Yang simpel-simpel aja kita cek, yang sering kita melakukan V2H tiap hari. Ini filter oli brick. Yang ini filter oli brick. Ini dua ini akumulator hidrolik ya. Ini akumulator hidrolik. Terus ini suspensi ya. Ini suspensi sebelah kiri, suspensi depan sebelah kiri ini ya. Nah terus ini root, ini silinder. Ini artinya root dan silinder steering ya. Yang ini sebelah kiri, dia ada dua, ada kiri dan kanan ya. Jadi teman-teman perhatikan bagus-bagus. Nah terus yang ini tirot ya. Ini tirot. Ini untuk apa? Membelokkan ban ini ya, tayar ini mutar ke kiri dan ke kanan dari tirot inilah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini yang wajib kita cek itu dari baut-bautnya ini, dari baut tirotnya ini wajib kita cek. Terus dari hose-nya, hose brake, apa semua itu kita harus cek. Jika ada kebocoran atau bautnya ada yang haus atau longgar, harus segera laporkan ke mekanik sehingga ada pengerjaan dari mekanik ya. Jadi baik. Nah terus yang ini untuk melakukan pengecekan oli transmisi ya. Ini dia teman-teman. Nah ini di sini ada gelas penduganya ya. Nah jadi ini masih normal, ini oli transmisinya ini ya. Nah terus jangan lupa juga kita cek juga dengan hose-nya ini, hose ya. Itu yang paling penting itu yang kita cek itu ya, hose-nya itu yang terpenting. Nah, karena unit ini dia semuanya sistemnya hidrolik, sistemnya oli, jadi harus cek di hose-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Ini tabung oli hidrolik ya. Ini tempat oli hidrolik. Untuk tempat pengisian oli hidroliknya itu di sini dia. Nah tapi kalau yang di atas ini untuk pengisian oli transmisi. Untuk pengisian oli transmisi dia dari atas ini. Kalau ini tempat untuk pengisian oli hidrolik ya. Nah untuk pengecekan dari oli hidrolik ini di sini ada gelas penduganya ini. Ini ada dua ini, di bawah sama atas. Nah, jadi itu teman-teman. Itu untuk mengecek oli hidrolik ini masih normal ya. Jadi begitu ya. Oke. Sekarang setelah kita mengecek dari itu, kita cek di bagian silinder dam, root dan silinder dam ya. Ini yang namanya silinder dam. Ini dia teman-teman. Ini. Nah ini kita perlu mengecek ini dari hose-nya ini.
ini hostnya. Terus dari baut-bautnya ini kita harus cek semua ini ya, harus cek semua. Ini namanya silinder dam ya, ini dia. Nah, di dalam silinder ini terdapat root. Ini dia, ini emang kotor-kotor ini rootnya ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut di bagian ini. Ini tire ya, ini tire di bagian belakang. Ini namanya tire atau ban di bagian belakang ya. Yang kita perlu mengecek di sini yaitu dari baut-bautnya itu, dari baut-baut ya, tire. Terus ini baut final drift ya, ini namanya final drift ya, ini namanya final drift ini. Jadi begitu teman-teman, ini kita perlu mengecek, cek saja di baut-baut ini. Jika ada yang longgar, ada yang patah, segera laporkan ke pengawas. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau yang ini tire nomor 3 ya. Yang ini tadi tire nomor 3 ini. Ini nomor 4. Ya. Ini nomor 4. Nah, terus yang ini namanya rock ejector. Ini dia. Yang ini. Ini rock ejector ya. Nah, ini rock ejector. Rock ejector ini fungsinya untuk memecahkan batu atau material yang masuk di sela-sela ban ini ya. Dia fungsinya untuk itu, memecahkan batu atau material yang masuk di sela-sela ini ya. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekarang ini suspensi di bagian belakang unit ya. Ini suspensi di bagian belakang unit. Jadi yang perlu kita cek di sini yaitu dari baut pen ya, dari baut pen ini, terus yang di atas itu kita harus cek semua. Nah, terus dari baut pen ini kita harus cek semua ya. Kita cek juga di bagian dalam ini, dari pipa-pipanya ini kita harus cek. Ini pipa yang ke final drive ini ya. Jadi begitu teman-teman. Terus ini namanya diferensial. Ini diferensial ini ya, atau gardan. Ini terminal grease. Ini terminal grease. Ini untuk membagi-bagikan grease yang ada di tokrutnya. Ini tokrutnya ya. Ini tokrutnya ini. Nah, yang ada di, pokoknya yang membutuhkan grease lah. Nah, ini terminalnya ini. Ini lampu mundur ya, ini lampu mundur. Yang di atas itu ini lampu rem, yang merah itu lampu rem. Ini lampu kota ya. Terus ini yang ini kamera di bagian belakang ini ya. Ini kameranya ini. Unit ini dilengkapi dengan kamera untuk memantau di bagian belakang unit. Terus ini alarm mundur ini, yang hitam di atas itu ya, alarm mundur. Oke, sekarang ini suspensi bagian kanan belakang ya. Ini suspensi bagian kanan belakang unit. Nah, oke, sama kita mengeceknya seperti tadi yang sebelah kiri. Dari nut-nutnya ini kita harus cek semua. Terus yang bagian dalam dari pipa-pipanya yang ke final drive, yang ke brake, apa semua itu kita harus cek semua teman-teman ya. Jadi baik, kita lanjut. Ini tire nomor 5 ini ya. Ini tire nomor 5. Terus ini rock ejector, sama dengan di sebelah tadi. Ini rock ejector ini dia. Ini fungsinya yaitu untuk memecahkan material atau batu yang masuk di sela-sela ban ya.
Kalau yang ini tire nomor 6. Ini dia tire nomor 6 ya. Lanjut. Kau dari sana. Nah. Oke. Terus ini tire nomor 6 tadi ya. Nah, di sini kita perlu cek yaitu dari baut yang ini kita perlu cek. Nah, ini dari nat ini kita perlu dicek ya, sama kita harus cek semua itu. Terus dari baut tayarnya ini kita harus cek semua ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini final drift bagian belakang sebelah kanan ya. Itu ini namanya final drift ini itu, atau penggerak akhir ya, penggerak akhir. Jadi begitu. Lanjut, kita perlu mengecek juga ini silinder dam yang di bagian kanan ya, silinder dam yang di bagian kanan itu. Ini silinder damnya ini. Terus ini filter oli transmisi ini filter oli transmisi. Jadi ini terdapat banyak hose. Nanti kita lihat kalau macam hose yang ke silinder dam berarti hose dam. Kalau macam hose yang dari toko konverter berarti itu berpacu pada transmisi ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sana ada hose oli hidrolik. Nah, yang penting kita lihat saja hose apa yang pecah, apa semua bisa kita lapor. Nah, terus yang ini tirot yang di sebelah kanan ya. Ini tirot yang di sebelah kanan. Ini kita perlu cek yaitu dari baut-bautnya semua ini. Karena ini rawan teman-teman. Ini harus kita cek tiap hari. Ini rawan sekali, kita harus cek tiap hari. Nah, terus yang ini root, ini silinder. Ini artinya root dan silinder steering. Jadi itu teman-teman ya. Ini root dan silinder steering. Nah, di sini pun terdapat banyak hose juga. Nanti kita cek hose-nya. Kalau ada yang pecah, segera laporkan ya. Ini Bapak bisa lihat sendiri. Ini hose yang ini yang menuju brake, artinya ini hose oli brake ya. Jadi begitu teman-teman. Di sini ada pipa brake juga dari untuk breedernya terdapat pipa. Nanti kita cek semua dari baut-bautnya kira-kira ada longgar atau tidak. Nah, itu yang perlu kita cek. Pokoknya cari yang simpel-simpel aja kalau kita mau cek ya, sehingga tidak terlalu makan waktu untuk pengecekan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sana. Nah, terus yang ini tabung fuel ya. Ini tempat fuel ini. Jadi begini. Ini tempat fuel. Ini tabungnya. Terus yang ini untuk melakukan pengisian fuel. Ini untuk pengisian fuel caranya di sini ya. Ini gelas penduganya. Dari fuel level kita bisa lihat di sini fuel levelnya itu. Nah, jika jarumnya itu pas di bawah sini berarti full. Kalau jarumnya di 1/2 berarti setengah, fuelnya sisa setengah. Ini kapasitasnya ini ya berkisar antara 1.300 liter ya. Nah, atau mungkin 1.500 liter, berkisar antara itu. Nah, pokoknya 1.000 sekian ratus liter lah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Ini
tayar nomor 2. Tayar nomor 2 ya, tayar depan ini. Ini yang nomor 2 ini. Ya. Di sebelah kanan dari unit. Ini front wheel bearing. Ya, ini bearing depan. Nah, yang kita perlu cek di sini dari baut-bautnya semua. Sama. Cara pengecekan dia sama. Jadi seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan bingung. Nah, di bagian kanan ini terdapat kamera juga. Itu di atas ada kamera. Jadi kita tidak bisa bohongi dengan unit ini. Karena kameranya ada 3. Depan 1, kanan 1, sama belakang 1. Ada 3 kameranya. Jika ada apa-apa nanti orang office bisa lihat di kamera. Oh, bapak ini posisi begini, bapak ini posisi begini, bapak ini sehingga terjadi seperti ini karena begini. Nah, mereka bisa tahu kita punya gerak-gerik. Jadi begitu. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat filter, ada 4 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Di 777 ini ada 4 filter di sini. Ini filter oli engine di sini, ini satu sama ini filter oli engine. Terus ini sama sebelah sananya itu, ini filter fuel ya. Ini filter fuel, ini filter oli engine, ini filter fuel ya. Jadi begitu. Nah, ini suspensi bagian kanan. Ketinggian dari suspensi ini dia berkisar antara 16 cm. Nah, kita kira-kira aja, jika kita lihat sudah terlalu rendah, bisa kita melakukan adjust di workshop, minta orang mekanik untuk pengadjustan suspensi. Ini breather brake bagian depan ya, ini breather brake bagian depan. Nah, terus ini namanya water separator. Nah, ya, ini tertutup di bagian dalam ya. Water separator ini fungsinya untuk memisahkan antara air dengan fuel ya. Water separator ini untuk memisahkan antar. Jika kita lihat di gelas pembukanya ini sudah terdapat banyak air, bisa kita lossnya di sini untuk kasih keluar airnya semua. Ini bisa kita loss di sini dia. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Sudah ya. Jadi oke teman-teman, itu video yang di bagian bawah. Di bagian bawah dan keluar kabin dari OHT 777.